orang Hindu nggak punya candi. Kira-kira perkiraan apa tuh yang Bang Elis kan cerdas nih. Kira-kira apa artinya itu? Iya, jadi kalau kita belajar sejarah, memang pada waktu itu, pada waktu zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, itu muncul yang namanya ekspansi. Ini ada dua teori yang mengatakan ya. Jadi orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, itu mereka melakukan migrasi ke arah timur karena ekspansi atau serangan dari orang-orang Islam. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu teori bencana alam. Bagaimana ketika Gunung Merapi meletus itu menutup semua candi-candi itu sehingga tertutup, kemudian mereka migrasi. Tapi saya lebih percaya kepada teori yang pertama, bahwa ketika raja-raja Islam seperti kerajaan Demak, kerajaan ini berkuasa, mereka mengikuti ajaran Muhammad itu. Mereka melakukan ekspansi atau pemaksaan agama Islam, sehingga orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitar candi-candi itu mereka migrasi ke arah timur, seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut pandangan saya, kan banyak dikatakan Islam itu rahmatal lil alamin ya. Tapi kalau lihat fenomena sejarah itu, justru orang-orang itu lari mungkin karena dikejar mau dibunuh tuh kalau nggak masuk Islam. Ya. Gitu loh. Kalau saya membaca dari situ gitu ya. Cuman kan itu pun nggak dikupas dalam pelajaran gitu. Dibilangnya apa? Seperti buru-buru itulah keajaiban Nabi Sulaiman gitu ya. Kalau saya sampai kritis ke situ Bang. Ini kenapa ya? Saya bilang di Bali orang Hindu, tapi di Bali itu malah nggak ada candi, gitu loh. Terus di Jawa Tengah candinya banyak, tapi nggak ada orang Hindu, kan lucu. Kalau secara sejarah mungkin di situ tuh dulu pusatnya orang Hindu. Betul, gitu betul. loh. Ketika kita ya, tapi ya, kemana? ketika penggalian itu terus dilakukan oleh para ahli-ahli sejarah, bahkan secara tidak sengaja, itu hampir di seluruh Indonesia itu ditemukan peradaban Hindu-Buddha. Jadi saya pernah berangkat ke sebuah museum Museum Indonesia, itu Museum Gajah, tepatnya di seberang Monas ya teman-teman. Kalau mau main ke sana, teman-teman akan melihat itu peninggalan negara kita. Ketika penggalian dilakukan di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di mana-mana, di Padang, Sumatera Barat, ya, itu ditemukan yang namanya seperti arca-arca peninggalan agama Hindu dan Buddha, seperti itu. Ada satu arca besar sekali itu ditemukan di daerah antara perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Jadi saya baca deskripsinya itu. Jadi selama ini itu petani itu menggosok aritnya atau menggosok alat-alat pertaniannya di situ. Mereka menggosok di situ karena di bekas kaki atau tangannya itu ada bekas gosokan. Nah, pada suatu waktu ini orang penasaran, ini apa ini batu ini ketika ingin disingkirkan. Ternyata setelah digali, oh ternyata itu arca. Itu besar sekali, itu gede sekali dia. Nah, itu peninggalan. Nah, kalau kita belajar sejarah ya, belajar sejarah bagaimana Islam berkembang di Nusantara, di Indonesia, kita jangan menutup-nutupi. Cuman saya tidak berani speak up karena saya itu nggak berani ngomong kalau saya nggak benar-benar menguasai. Tapi informasi yang saya dengar memang seperti itu. Memang pada waktu Islam berkembang, ketika dia mulai besar, mulai menduduki kekuasaan, mereka melakukan yang namanya kekerasan dan pemaksaan agama.